geser sedikit, jangan bersatu dengan laki-laki. Sekali lagi mohon maaf pada ibu-ibu. Itu yang laki-laki, yang di belakang perempuan, coba ke sebelah kiri ya. Ini yang masih kosong. Yang di belakang maju, supaya mendapatkan keberkahan dan langsung ilmunya dari pemirsa Abu ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya hujan, dengan malam nisfu Sa'ban, semoga Abu ya dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, digagahkan, disehatkan lahir dan batin, dan dijaga dari berbagai macam musibah, balai, fitnah, dan dikabul segala cita-citanya. Dan kita semua akan mendapatkan keberkahan wasilah pemirsa Abu ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kehormatan pada Abu ya, silakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihu bil khairatir rahmatil barakat wal futuhat wal munuhat wal imdadat wal anwar wal asrar al rabbaniyah wal ridwan wal ghufran wal nasr wal yusr wal sitr والإجابة والقبول وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام والسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة والصلاح والفلاح والنجاة في الدين والدنيا والآخرة والنصر على الأعداء والعافية في الظاهر والباطن والقوة في العبادة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahdarana fi lailatit tajalli Rabbina Jalla wa'ala Lailatul Ijabah Lailatul Ghufran Lailatul Qubul Lailatul Ta'zim Lailatul Qadar Lailatul Taqdir Lailatul Bara'ah Lailatul Jaizah Lailatul Saq Lailatul Idil Malaikah Lailatul Hayah Razaqanallahu wa iyyakum wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat jami'an ni'am wal minan wal ridwan wal ghufran wal rahmat wal barakat allati tusabbu fi hadhihi al-lailah ala ibadihi al-mu'minina والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad An-Nabiyil Ummi Al-Habibil Alil Qadril Azimil Jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du.
Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, wabil khusus keluarga besar Masjid Jami Al-Qarana dan Masjid Jami Riyadul Muttaqin, dan juga masyarakat wilayah kelurahan Antapani Wetan. Wabil khusus para kasepuhan, para ulama, dan juga aparat pemerintahan, TNI, Polri, wabil khusus Bapak Lurah yang hadir bersama kita di malam yang agung ini, di majelis yang agung ini, di bulan yang agung ini. Dan juga para tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan, para siswa-siswi, dan juga para ekonom, keluarga besar, parpol-parpol, ormas-ormas, LSM yang semuanya sangat Abuya cintai, sangat Abuya muliakan, dan sangat Abuya doakan semua. Semoga di malam yang agung nan suci ini segala dosa-dosa kita dan dosa-dosa orang tua kita, keluarga kita, guru-guru dan murid-murid kita, tetangga kita, ahli kampung kita, ahli negeri kita, pemerintah kita, bangsa kita, dan muslimin muslimat dimanapun kapanpun diampuni oleh Allah. Dan segala doa-doa kita dan doa-doa mereka yang baik di sisi Allah dikabulkan oleh Allah. Para jamaah yang mulia, amat beruntung sekali malam ini, pengajian ini. Kayaknya kalau bisa, walaupun hujan turun besar pun juga hujan-hujanan. Tahukah ini malam apa? Ya. Ini yang ditanyakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya tercinta Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, coba siapa yang sanggup ya menerima hujan ini? Kita berdoa hujannya hujan ampunan Allah. Hujannya hujan keberkahan. Hujannya hujan kesehatan dan kekuatan. Hujannya hujan ijabah. Kita cerita sedikit. Silakan yang tidak mampu badannya tersentuh air hujan, enggak masalah, ke pinggir. Ya. Cari tempat yang tidak kehujanan, tapi yang mampu hujan-hujanan. Ya, ayo. Buya tidak akan minta hujan diberhentikan, tapi Buya minta hujan ini adalah hujan ampunan dan ijabah dari Allah. Simak baik-baik, karena ini adalah jarang terjadi. Simak baik-baik. Di satu malam, di tengah malam, Nabi kita semua, kekasih Allah tercinta, Nabi Allah teragung, Rasul Allah terunggul, junjunan seluruh alam semesta, imam semua Nabi dan Rasul,
yakni Nabi kita semua, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sedang kebagian menginap di istrinya yang bernama Ummina Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring bersama ibu kita semua, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari tempat tidurnya. Lalu turun beliau dari rumahnya tanpa memberitahu dulu, tanpa pamit dulu kepada sang istri tercinta. Sayyidatuna Aisyah kaget. Tidak seperti biasanya. Beliau keluar tergesa-gesa. Lalu dikejar oleh Sayyidatuna Aisyah. Tidak ketemu. Lalu Sayyidatuna Aisyah mengetuk pintu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni rumahnya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha. Dibukakanlah pintu. Lalu Sayyidatuna Aisyah bertanya, barangkali melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ternyata Sayyidatuna Fatimah juga tidak melihatnya. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, suami beliau pun juga tidak melihatnya. Dan kedua putra Sayyidatuna Fatimah yang agung, yakni Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma pun juga tidak melihatnya. Akhirnya semuanya bareng-bareng di tengah malam yang gelap gulita, semuanya mencari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tiba-tiba dari kejauhan kelihatan ada cahaya dari tengah-tengah kuburan, pemakaman yang besar, yang luas, yang disebut pemakaman Baqi'. Pemakaman Baqi' itu adalah di depan Masjid Nabawi sebelah kirinya. Di situ keluarga Nabi dikuburkan, di situ para sahabat Nabi dikuburkan. Konon menurut para ulama ahli tarikh, para sahabat Nabi yang dikuburkan di situ lebih dari 10.000 sahabat Nabi. Dulu belum sebanyak itu. Namun Nabi kita ditemukan di tengah-tengah makam itu. Begitu ditemukan, Nabi sedang apa? Di dalam hadis diriwayatkan Nabi sedang menghadapkan wajahnya ke langit. Allah. Menghadapkan wajahnya ke langit. Sedang berdoa kepada Allah Ta'ala. Memohonkan ampunan Allah bagi semua umatnya yang berdosa. Begitu Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu ta'ala anhuma dan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan Sayyidina Hasan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Aisyah, dalam sebagian riwayat ya Humaira, wahai yang pipinya seperti tomat mengkal, kemerah-merahan. Wahai yang pipinya kemerah-merahan. Itu panggilan kesayangan baginda Rasulullah SAW kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Pertanyaannya seperti pertanyaan Buya kepada kalian. Tahukah Aisyah, ini malam apa? Sayyidatuna Aisyah menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam.
Allah lah dan Rasulnya lah yang maha tahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, wahai Aisyah, ini adalah malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala menaburkan ampunannya kepada semua hambanya, yang lebih banyak ketimbang jumlah bulu binatang ternak yang ada di perkampungan Bani Kalab. Perkampungan Bani Kalab adalah perkampungan yang semuanya masyarakatnya punya ternak binatang ternak. Ya, ada yang unta, yang kuda, yang domba, yang kambing, macam-macam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat lain mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban Allah bertajalli ke langit dunia, menampakkan anugerahnya, menampakkan ampunannya, menampakkan ijabahnya kepada semua hambanya. Allah menantang kepada semua hamba-hambanya yang ingin diijabah doa, yang ingin diampuni dosa, yang ingin kasih sayang Allah, yang ingin petunjuk Allah, yang ingin pertolongan Allah, yang ingin rizki dari Allah. Dari mulai maghrib sampai subuh tiba. Terus Allah Ta'ala mengatakan begini, hal min mustaghfir fa'aghfiralah, hal min mustansir fa'ansura, hal min mustahdin fa'ahdiyah, hal min mustarzikin fa'arzuqah. Terus oleh Allah disebut-sebut, ayo siapa yang ingin ampunanku, mintalah sekarang kepadaku, aku pasti mengampuni. Ayo siapa yang ingin petunjukku, minta kepadaku sekarang, maka pasti aku akan memberikan hidayah kepadamu. Ayo siapa yang ingin pertolonganku, minta kepadaku saat ini, maka aku kasih pertolongan. Ayo siapa yang ingin rizki, mintalah kepadaku sekarang, pasti aku kasih rizki. Terus Allah Ta'ala menantang hamba-hambanya. Sampai kapan? Sampai subuh. Allah tercengang. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terkagetkan, ternyata malam itu malam yang sangat agung, yang derajatnya kata ulama kedua setelah Lailatul Qadar. Tidak ada malam yang agung yang dilewati oleh setiap mukmin di muka bumi ini. Ingat, terkecuali adalah Lailatul Qadar, dan di bawah Lailatul Qadar adalah malam nisfu Sya'ban. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asfahani dalam kitab At-Targhib. Beliau bersabda, man ahya al-layali al-khams wajabat lahul jannah. Barang siapa orang yang menghidupkan 5 malam ini, maka pasti wajib dia masuk surga. Lalu Nabi mengatakan yang pertama, Lailatul Tarwiyah adalah malam. Lailatul Tarwiyah itu adalah malam 8 Dzulhijjah. Di saat jemaah haji berangkat dari Makkah menuju ke Mina dan menginap di Mina, itu malam Tarwiyah. Malam 8 Rayagung, ya. Yang kedua, Walailatu Arafah adalah malam Arafah, yakni malam 9
Dzulhijjah, malam Arafah, malam wukuf. Yang besoknya jemaah haji semuanya berwukuf. Itu namanya malam Arafah. Yang ketiga kata Nabi, walailatun nahri, adalah malam Idul Adha. Yang keempat adalah walailatul fitri, adalah malam Idul Fitri. Yang kelima adalah walailatun nisfi min Sya'ban, adalah malam nisfu Sya'ban. Di mana kita semua sekarang berkumpul di majelis ini bukan sembarang majelis. Kita berkumpul di malam ini bukan sembarang malam. Ini malam yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang-orang yang soleh, yang tahu tentang apa yang ada di malam tersebut. Yakni hebatnya anugerah dari Allah yang Allah hujankan di malam nisfu Sya'ban kepada semua hambanya. Yaitu Allah mengampuni semua dosanya secara total. Dan Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat-hajat hambanya. Apapun yang diinginkannya. Catat oleh kita. Makanya orang-orang soleh berdasarkan hadis ini. Orang-orang soleh itu mereka selalu melek di malam nisfu Sya'ban. Karena kapan lagi mendapatkan peluang emas yang sangat mahal dari Allah. Semua membasahi bibirnya dengan doa-doa. Semua menghadapkan hatinya kepada Allah. Masya Allah. Semua mengucapkan istighfar, bertobat kepada Allah. Dan memintakan ampunan untuk semua keluarganya. Untuk semua saudaranya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ini malam yang sangat hebat sekali. Yaitu malam idnya para malaikat. Seperti halnya manusia dan bangsa jin punya malam id. Yaitu malam Idul Fitri dan Idul Adha. Malaikat pun punya malam id. Ramai malam ini malaikat. Yaitu adalah malam nisfu Sya'ban dan malam disebut Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dan malam nisfu Sya'ban pun disebut juga Lailatul Qadar. Dan disebut juga Lailatul Takdir. Ini malam yang sangat agung sekali. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa memusatkan wajahnya ke langit. Itulah yang ditemukan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dan Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha dan Sayyidina Hasan dan Husain dan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Rasulullah meminta kepada Sayyidatuna Aisyah dan keluarga beliau agar ikut mendoakan semua arwah mukminin mukminat, muslimin muslimat. Saking sayangnya Nabi kepada umatnya. Sehingga dulu para wali songo begitu masuk ke Indonesia mendidik murid-muridnya. Agar apa? Agar berdoa di bulan Sya'ban ini dan mendoakan para arwah semuanya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan para arwah, menyayangi para arwah sehingga tidak tidur semalaman. Maka bulan Sya'ban di Indonesia saking umat Islam di mana-mana menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan berdoa kepada Allah, dengan beristighfar, dengan memohon ampunan kepada Allah bagi arwah mukminin mukminat, muslimin muslimat, maka disebutlah bulan Sya'ban jadi bulan rewah. Ini sasakalanya bulan Sya'ban jadi bulan rewah. Yakni mendoakan para arwah. Bahkan sebelumnya umat Islam di mana-mana suka ziarah dulu kepada orang tuanya, ziarah kepada gurunya, ziarah kepada para aulia, para ulama.
sebelum sampai ke malam nisfu Sya'ban, mengadakan acara ritual, tahlilan, menghadiahkannya kepada orang tuanya, arwah mukminin mukminat, muslimin muslimat, sehingga menjadi budaya di mana-mana. Maka bertambahlah nama Sya'ban dengan nama apa? Bulan apa? Bulan Rewah. Ini mesti tahu, mesti tahu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau kembali ke rumahnya dari tengah-tengah kuburan Baqi' tadi. Sesampainya di rumah langsung beliau sholat. Sholatnya luar biasa, tidak seperti biasanya. Kenapa? Lama sekali, sujudnya lama sekali. Semalam suntuk Rasul habiskan dipakai berdoa dan dipakai sholat. Allah. Ini keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Namun baginda Nabi memberitahu di dalam beberapa riwayat, ada orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban dan tidak mendapatkan ijabah doa di malam nisfu Sya'ban. Ada beberapa orang, yaitu orang yang punya dosa ini. Yang pertama, dia adalah orang yang kufur kepada Allah. 2 orang yang musyrik kepada Allah. 3 orang yang menyakiti hati orang tuanya. Masya Allah. Catat oleh kita. 4 orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan sesamanya. 5 orang yang punya permusuhan dalam hatinya dengan sesamanya. 6 orang yang peminum arak atau pengidap narkoba jika dia tidak bertobat kepada Allah. 7 orang yang berzina jika tidak bertobat kepada Allah. 8 orang yang makan harta riba. 9 orang yang mensihir orang lain, menenung orang lain, kan? Atau datang ke tukang sihir untuk diminta bantuan agar mensihir sesamanya. Lalu yang berikutnya adalah orang yang membunuh manusia tanpa haknya. Lalu yang berikutnya yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah dan ijabah doa di malam nisfu Sya'ban adalah qattat, yaitu orang yang suka ngadu-ngadu, suka ngadu domba. Lalu ada lagi orang yang tidak akan mendapatkan ampunan di malam tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah wal mubtadi', orang yang tukang ahli bid'ah. Ini tidak akan mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Ada lagi, adalah laki-laki yang memanjangkan pakaiannya, baik celana atau sarung atau gamis, menutupi mata kakinya dengan niat khuyala. Apa khuyala? Khuyala itu sombong. Kalau tidak ada niat kesombongan, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Seperti sudah biasa di mana-mana kita pakai celana menutupi mata kaki, tapi nggak ada sombong, kan? Itu tidak masalah. Nah, ini adalah dosa-dosa yang menghalangi diijabahnya doa di malam nisfu Sya'ban. Yang menghalangi mendapatkan ampunan Allah di malam Allah menaburkan ampunannya kepada semua hamba-hambanya yang luar biasa. Maka kita umat Islam, mumpung sekarang masih ada kesempatan, siapa yang pernah melakukan dosa dari deretan dosa ini, bertobatlah kepada Allah. Siapa yang pernah menyakiti hati orang tua dan orang tua sekarang masih ada, cepat-cepat minta maaf kepada orang tua. Siapa yang
pernah memutuskan tali silaturahmi, walaupun dengan WA, ayo hubungi lagi. Siapa yang punya permusuhan dengan sesama, ayo islah, saling memaafkan saat ini. Ini masih ada kesempatan karena anugerah Allah ini sampai subuh. Sampai subuh. Para solihin, orang-orang soleh, para aulia, tidak pernah tidur di malam nisfu Sya'ban. Tidak pernah tidur di malam nisfu Sya'ban. Karena kesempatan emas, kapan lagi? Kita orang yang banyak keinginan, orang yang banyak kekhawatiran, orang yang banyak hal-hal yang ditakutkan dalam hidup, di dunia, di alam kubur, di akhirat kelak. Kenapa dikasih kesempatan satu malam yang Allah menantang siapa yang punya keinginan, Allah pasti mengabulkannya. Siapa yang punya dosa, Allah pasti mengampuninya. Lalu dipakai tidur. Lah, tidak. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengerti tentang keagungan malam ini, mereka menggunakannya, dipakai berdoa, dipakai beristighfar kepada Allah Ta'ala. Sehingga As-Sayyid Al-Wana'i radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya doa yang paling pantas diucapkan oleh setiap muslim di malam nisfu Sya'ban mirip dengan doa yang pantas diucapkan di malam yang disebut Lailatul Qadar. Apa? Di antaranya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf, zat yang maha derma, yang maha pemberi kepada makhluknya sebelum makhluk meminta, yang maha mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau ya Allah menyenangi memaafkan. Masya Allah, menyenangi mengampuni hamba-hambamu yang berdosa. Fa'fu anni, maafkanlah hamba ya Rabb. Maafkanlah hamba ya Rabb. Doa inilah yang patut, yang pantas dibacakan di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, Sayyidah Al-Wana'i mengatakan ada lagi doanya, yaitu Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon kepadamu maaf ya Allah. Memohon maaf ya Allah kepadamu. Dan memohon kesehatan, keafiatan. Wal mu'afat daimah, dan terlindung dari segala kejelekan selamanya. Fid dini, dalam urusan agama. Wad dunya, dalam urusan dunia. Wal akhirah, dan juga di akhirat kelak. Doa ini yang paling pantas diucapkan. Dan As-Sayyid Al-Wana'i juga mengatakan, ada lagi yang pantas diucapkan di malam nisfu Sya'ban adalah doanya Kangjeng Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Sebagaimana diriwayatkan dari baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lamma habata Adam ilal ardi. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, kata Kangjeng Nabi, ya. Lalu beliau fatafa bil baiti usbu'an wa shalla khalfal maqam rak'atain. Lalu beliau tawaf di seputar Ka'bah, yang saat itu Ka'bah itu masih tanah merah, bukit tanah merah. Belum dibangun. Ya. Belum dibangun. Lalu beliau tawaf 7 keliling, lalu beliau sholat di belakang makam Ibrahim. Artinya batu makam Ibrahim, walaupun Nabi Ibrahimnya belum ada, batunya sudah ada di situ. Yang kelak oleh Nabi Ibrahim digunakan batu tersebut pijakan ketika beliau membangun Ka'bah bersama putranya Sayyidina Ismail alaihissalam. Setelah sholat 2 rakaat, lalu Nabi Adam berdoa kepada Allah dengan doa ini. Ikuti semuanya. Allahumma
innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'zirati. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui kepada segala rahasiaku dan segala yang nampak pada diriku, maka terimalah permohonan maafku. Wa ta'lamu hajati fa'atini suli, dan Engkau Maha mengetahui segala kebutuhanku, maka berikanlah kepadaku segala yang aku pinta. Wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dzunubi, dan Engkau Maha mengetahui kepada segala kesalahan yang ada pada diri hamba, maka ampunilah segala dosa-dosa hamba. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, sesungguhnya hamba memohon kepadamu keimanan, kepercayaan yang bercampur baur dengan hati hamba. Wa yaqinan sadiqan, dan keyakinan yang benar, hatta a'lama annahu lan yusibana illa ma katabtahu, annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya, sehingga aku yakin bahwasanya tidak ada satu perkara pun yang menimpa diriku, apa itu kebaikan, apa itu keburukan, itu pasti hal yang sudah dipastikan kepadaku. Waridho bima qasamtahu li yadzal jalali wal ikram, dan berilah hamba keridhaan, berilah hamba dalam hati hamba ridho kepada segala perkara yang Engkau bagikan kepada hamba. Wahai Zat yang maha gagah, yang maha agung, dan yang maha agung. Ini doanya Kangjeng Nabi Adam saat itu. Di situ ada beberapa riwayat yang berbeda-beda, sehingga segatnya ada berbeda. Kan? Ada waridho bima qasamtahu li, ada waraddini, kan? Bima qasamtahu, ada waraddini bil qada, dan sebagainya. Ini doa, ya. Siapa? Nabi Adam. Begitu Nabi Adam berdoa seperti itu, maka Allah langsung mengabulkan doanya. Lalu Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Adam. Bagaimana kata Allah? Ya Adam, wahai Adam, ya. Adam, aku mengabulkan doamu. Dan Adam, tidaklah seseorang dari anak cucumu, dzurriyyahmu setelahmu yang berdoa dengan doa ini, terkecuali aku akan mengabulkan pula doanya. Illa stajabtu lahu wa ghafartu dzambahu, dan aku pasti mengampuni dosanya. Wa farrajtu hammahu wa ghammahu, dan aku juga pasti menghilangkan, mencabut segala kebingungannya, kesulitannya, galaunya, stresnya, aku cabut, aku hilangkan. Wa tajartu lahu wara'a kulli tajir, dan aku agar akan memberikan keuntungan perniagaan yang luar biasa, yang tidak pernah dimiliki oleh semua para ekonom semuanya. Allah, wa atathu dunya raghimah wa in kana la yuriduha, dan dunia akan tunduk datang, ditendok dunia itu kepadanya.
walaupun dia tidak menginginkannya. Allah. Ini catat, ini luar biasa ini ya, doa ini. Ini harus terus diulang-ulang di malam ini. Di situ ada minta ampunan. Di situ ada minta segala keinginan dan permintaan dikabul oleh Allah. Sebagaimana Allah mengabulkan kepada eyang kita Nabi Adam alaihissalam, maka Allah pun berjanji akan mengabulkan kepada doa kita sebagai keturunannya jika berdoa dengan doa itu. Maka saat ini Buya mengajak dan mengijazahkan doa ini kepada semua yang mendengar. Ucapkan qabiltu ijazataka. Saya terima ijazahnya. Dengarkan terus, ulang-ulang terus ya. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dhirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Ayo. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dhirati wa ta'lamu hajati fa'atini suli wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Sekali lagi, Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dhirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhunubi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya warridha bima qasamtahu li ya dzal jalali wal ikram. Masya Allah. Nanti diulang-ulang, dengarkan saja di FB Asyifa ya. FB apa? Asyifa TV ya. Di FB Asyifa TV, ASY strip SYIFAA TV. Dilihat, diulang-ulang. Terus malam ini ya, berdoa seperti itu. Artinya tadi juga difahami oleh semuanya ya. Nah, minta kepada Allah, insya Allah segala hajat kita dikabul. Ini kesempatan emas nih, ya kesempatan emas. Jadi pulang dari sini usahakan yang ngantuk-ngantuk minum kopi. Ya, mau apa? Apa saja yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Siapa yang sulit rezekinya, ingat yang barusan. Sampai Allah berjanji, ya kan? Allah berjanji, Masya Allah. Bayangkan. Akan dikasih keuntungan. Ya. Keuntungan perekonomian yang semua para ekonom tidak ada yang bisa meraih keuntungan seperti keuntungan itu. Dunia akan datang ke kita di tendok itu dunia itu.
Artinya takluk sama kita dunia itu. Walaupun kita tidak menginginkannya, tetap dunia akan datang. Kan? Masya Allah. Kalau kita mendawamkan doa ini, sekarang saatnya. Perbanyak oleh kita, wahai umat Islam. Buya sayang kepada semua umat Islam. Yang banyak kesusahan, yang tidak punya lapangan kerja, tidak bisa kerja, tidak punya pekerjaan, sulit urusan rezekinya. Ingat. Nah sekarang Buya ngasihkan doa ini tidak bisa berbuat apa-apa untuk membela kalian. Kecuali ada doa yang Buya yakini, yang wajib diyakini oleh semua muslim. Yang Buya terima dari para ahli hadis, guru-guru Abuya, sampai kepada baginda Rasulullah SAW yang mengijazahkan doa ini. Ayo amalkan oleh semuanya. Siap mengamalkannya? Dengarkan terus pulang dari sini ya. Sekian dari Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jazak kepada